teman-teman, kenalin nih, pembuat video animasi pembelajaran bahasa Indonesia SD dengan dosen Ibu Evi Susanti, MPD, yaitu Kang Atep Ramdhani dengan NIM 240600483. Dia salah satu mahasiswa PGSD IKIP Siliwangi. Halo teman-teman, selamat pagi. Tadi aku mimpi aneh, tapi enak banget. Aku mimpi lagi nonton video yang makan mochi. Tahu kan mochi? Itu loh, kue bulat kenyal yang biasanya isi coklat, stroberi, atau kacang merah. Teman-teman, tapi hari ini aku mau makan mochi jadi ngiler nih. Tapi gak tahu cara buatnya. Teman-teman ada yang tahu gak? Kayaknya sih nggak susah ya. Coba aku cari deh video tutorialnya dulu ah. Defupung mochi ala aku. Pertama sangrai dulu tepung maizena. Siapkan wadah, masukkan 1 bungkus tepung ketan, 150 gram gula, 3 sendok makan minyak, sedikit garam, 250 susu strawberry, 300 ml air biasa. Aduk-aduk-aduk, tambahkan pewarna merah biar warnanya cantik huhui. Aduk-aduk terus sampai gak ada yang menggumpal. Tinggal dikukus selama 30 menit. Abis dikukus kasih margarin supaya adonannya mudah dibentuk. Pijit-pijit atau ulenin adonannya. Lalu potong-potong adonannya. Untuk isiannya, aku pakai pasta kacang merah dan di tengahnya diisi strawberry asli. Ambil adonan mochi, lalu pipihkan bentuk-bentuk seperti yang di video. Lalu olesin mochi ke tepung maizena yang sudah disangrai. Akhirnya jadi juga. Aku jual cuman 7 ribuan aja. Nah, teman-teman kece semua, itu cara pembuatan mochi yang sedang viral. Aku nanti akan membuatnya bersama ibu. Tapi aku akhir-akhir ini suka video tutorial masak loh. Jika diubah dalam bentuk tulisan, cara membuat atau memasak mochi viral ini termasuk jenis teks prosedur loh. Apa itu teks prosedur? Teman-teman ada yang tahu gak? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu secara berurutan. Tujuan teks prosedur adalah supaya pembaca bisa mengikuti dan melakukan hal yang sama dengan benar. Kapan kita membuat teks prosedur? Teks prosedur dibuat ketika ingin memberikan informasi tentang cara membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu, dan cara menggunakan sesuatu. Yang pertama, cara membuat sesuatu, misalnya cara membuat es jeruk, martabak, dan mochi. Yang kedua, cara melakukan sesuatu, misalnya menarikan sepatu, menyikat gigi, dan bermain bola. Yang ketiga, cara menggunakan sesuatu, misalnya cara menggunakan komputer, termometer, dan istrika. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah berurutan. Yang kedua, menggunakan kata kerja perintah seperti campurkan, potong, dan masukkan. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung seperti kemudian, setelah itu, dan terakhir. Yang keempat, menggunakan satuan waktu dan alat, misalnya selama 20 menit, sendok, dan blender. Struktur teks prosedur. Teks prosedur yang lengkap terdiri dari judul, tujuan, alat dan atau bahan, langkah-langkah, dan penutup. Nah, teman-teman semua, misalkan kita ingin membuat teks prosedur tentang cara membuat nasi goreng sederhana. Yuk kita lihat. Bagian pertama adalah judul. Dari judul teks prosedur, pembaca sudah mendapatkan gambaran tentang sesuatu yang akan dibuat. Bisa judulnya adalah cara membuat nasi goreng sederhana. Bagian kedua adalah tujuan, yang berisi penjelasan mengenai apa yang akan dibuat.
Misalnya, kegiatan ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis dan terperinci bagaimana langkah-langkah membuat nasi goreng sederhana yang dapat dilakukan oleh siapa saja di rumah. Dengan mengikuti teks prosedur ini, pembaca diharapkan dapat menghasilkan nasi goreng yang lezat, bergizi, dan sesuai selera dengan bahan dan alat yang mudah didapatkan serta cara memasak yang praktis. Bagian ketiga adalah alat dan atau bahan. Tuliskan semua bahan yang dibutuhkan, tambahkan juga seberapa banyak jumlah atau ukuran yang dibutuhkan agar lebih jelas bagi pembaca. Misalnya, alat yang dibutuhkan adalah wajan, kompor, spatula, dan piring. Serta bahan, 1 piring nasi putih, 1 butir telur, 2 siung bawang putih, dan lain-lain. Yang keempat adalah langkah-langkah. Dalam teks prosedur, ini dituliskan langkah-langkah pembuatan nasi goreng sederhana secara berurutan dan gunakan kata-kata kerja aktif, kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, maupun cara. Bagian keempat atau bagian akhir adalah penutup yang bisa berisi penegasan ulang. Contohnya, nasi goreng sederhana siap disajikan dan dinikmati bersama keluarga. Selain mudah dibuat, nasi goreng juga dapat dikreasikan dengan berbagai tambahan seperti sosis, ayam suwir, atau sayuran sesuai selera. Sajikan nasi goreng selagi hangat agar rasanya lebih nikmat. Selamat mencoba dan semoga berhasil.